yang diangkat menjadi komisaris, dirut daripada BUMN, saudara, itu semuanya ternak Jokowi. Jangan terjok. Takut amat lu ngomong. Jokowi aja takut. Mulyono. Siapa yang berkata Mulyono? Siapa Mulyono? Siapa apalagi yang berani? Emang netizen suka diroba-roba nama orang? Betul. Kita udah sampaikan dari setahun yang lalu. Nah sekarang kita ulangi. Tolong Pak, kami siap dukung Bapak Presiden. Kami bela. Kami akan ada di barisan terdepan untuk membela Anda. Kalau ada kelompok-kelompok yang ingin kudeta, yang ingin menjatuhkan Anda, kami berada di barisan depan untuk bela Presiden. Betul? Takbir. Siap bela negara. Siap bertahan Presiden. Takbir. Tapi salah. Jokowi dan kroni-kroninya tangkap dan adili. Takbir. Setuju tidak? Dan Fufu Fafa Maksul. Setuju dah? Ayo gadang Fufu Fafa sekarang juga. Ayo gadang Fufu Fafa sekarang juga. Setuju? Lu tinggal tunggu komandonya. Jadi jangan ikut-ikutan dulu sekarang, jangan. Kamu gelindes loh. Jangan sembarangan, jangan. Sudahlah, hati-hati saudara. Tapi kalau sudah waktunya kita nggak peduli. Saudara, mau kita tumpahkan darah untuk bumi tertinggi ini, saudara. Mau kita mati di dalam membela negara demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kita akan turun bersama menumpahkan darah, saudara. Takbir. Ada beberapa yang kita nasihati. Caranya menasihati pemimpin, jarine Nabi jarine Rasulullah. Dalam riwayat Imam Ahmad itu, yaitu kau nasihati dia secara langsung di depannya. Bukan kau nasihati, kau kritik dia di medsos, atau kau caci maki dia di majelis-majelismu, tongkrongan cangkruan-cangkruanmu. Ya, bukan kemudian kau adakan aksi-aksi demonstrasi. Tidak, caranya Nabi langsung dinasihati di hadapan pemimpin. Ini caranya Nabi. Ditolak sama dia, gak iso. Jadi kalau ada orang-orang sekarang yang melakukan demonstrasi mengatasnamakan Islam, mereka berdusta. Islam tidak pernah mengajarkan menasehati pemimpin dengan cara demonstrasi. Gak ada ajarannya dalam Islam. Sampai akhirnya Utsman diapakan? Dikeroyok, dibunuh rame-rame, dikeroyok. Awalnya mereka gak ada niat membunuh Utsman. Awalnya mereka hanya ingin supaya menuntut keadilan kepada Utsman bin Affan, untuk menasehati Utsman bin Affan. Tapi demikian, kalau orang-orang jahil, orang-orang bodoh ngumpul, mereka gampang disetir. Ya, ada sing neriaki, langsarkan Utsman, melok kabeh, langsarkan Utsman gitu. Siji sing provokator. Pateni Utsman, ku pateni Utsman gitu. Gampang ditunggangi. Dipateni temenan Utsman bin Affan. Ya, maka orang yang bijak tidak akan melakukan tindakan-tindakan demikian. Dia harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, dan dia harus kembali kepada ajaran Islam. Bagaimana tuntunan Nabi SAW menghadapi situasi demikian. Ya, maka ini sering terus kita sampaikan karena kondisi di akhir-akhir ini demikian. Sebagian kaum muslimin karena mengikuti arus kebanyakan orang, mengikuti hawa nafsunya, mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari tuntunan Nabi SAW. Jadi kalau hulu itu melebih-lebihkan, kalau al-jafa itu mengurang-urangi atau meremehkan. Maka kata para ulama, ini merupakan dua senjata syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang hak. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, ma amarallahu bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya dengan suatu perintah kecuali di dalamnya syaitan memiliki dua senjata untuk memalingkan manusia dari perintah Allah itu, untuk menyesatkan manusia dari perintah Allah itu. Wala yubali bi ayyihima dhafar. Dan syaitan tidak peduli mana di antara dua senjata ini yang efektif untuk menyesatkan manusia. Yang pertama, imma ila huluwin wa ifratin. Manusia akan dijadikan, seseorang akan dijadikan hulu, berlebih-lebihan, ekstrim dalam beragama. Dan yang kedua, wa imma ila jafa wa tafrid,
atau manusia akan dijadikan malas, meremehkan, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis dan syaitan, ya apalagi iblis ya. Iblis ini sudah pengalaman menyesatkan manusia sejak tahun berapa? Ya, biasanya kan kalau ada produk apa itu berdiri sejak sudah ribuan tahun iblis menghadapi manusia dengan berbagai macam modelnya. Maka ini menyebabkan menjadikan iblis itu sudah dalam tingkatan yang profesional dia itu. Dia tahu mana celah-celah seseorang masuk lewat mana ini, seorang disesatkan ini lewat mana. Dilihat orang ini kayaknya lebih condong kepada dunianya. Orang ini kayaknya lebih condong kepada syahwatnya. Maka iblis akan masuk dari situ. Ya, untuk supaya orang ini meninggalkan perintah Allah, meninggalkan agama Allah, dan supaya tenggelam dalam kemaksiatan. Kalau dilihat ada seorang yang tipikalnya itu dia nggak condong kepada hawa nafsu. Ya, dia itu nggak condong kepada dunia. Ya, dia dikasih harta, dikasih wanita, dikasih jabatan, itu tidak akan memalingkannya dari jalan Allah. Tidak memalingkannya dari ketaatan kepada Allah. Dia tetap taat kepada Allah. Terus gimana? Iblisnya putus asa? Hah? Lewat mana nanti menyesatkannya? Hulu, berlebih-lebihan. Tambah disemangati ambil iblis. Lihat orang ini taat ya, nggak mau diajak bermaksiat. Dia maunya taat, tambah disemangati ambil iblis. Ayo sih kurang taatmu. Ya, sehingga dia jatuh ke dalam hulu, yaitu jatuh dalam kebid'ahan. Pernah kejadian ada jamaah umroh. Ya dia bareng sama kita. Tawaf itu berapa putaran jemaah? 7 putaran. Nah selesai 7 putaran, harusnya kita bersama rombongan yang lain itu nggak sholat dulu. Sebelum sa'i sholat dulu, sholat sunat tawaf dulu. Ya kita melipir ke kiri, ke kanan, kemudian kita cari spot, cari tempat yang kosong, kita sholat dulu di situ. Tapi ada satu orang yang terus tawaf dia. Kita lihat loh, ini kok bablas. Ya, putaran ke-8. Ya kita husnudon, mungkin lupa hitungannya. Kan bisa jadi kan? Bahkan katanya ada yang ke Bandang juga kok. Harusnya 7 sudah selesai, diteruskan 8. Kenapa? Ngetut nono sing ayu nang ngarep. Ayo ada. Gak kroso lho kok. Sik tawaf iki jane semari iki ngetut nang ngarep iki. Nah, kita sudah mungkin dia kelupaan hitungan. Tapi ternyata setelah selesai, kita tanya, bahwasanya kau tadi kelebihan tawafnya. Terus dia mengatakan begini, iya, saya tahu bahwasanya tawaf itu 7 kali. Tapi kemudian saya ingin untuk menambah tawaf lagi karena saya merasa malu kepada Allah. Saya itu kalau di Surabaya itu tiap pagi bisa muteri kota Surabaya berpuluh-puluh kilo jogging, lari jogging, ben isuk jarine dek. Saya bisa sampai berpuluh-puluh kilo jalan lari memutari kota Surabaya. Saya mampu. Masa memutari Ka'bah saya cuma 7 putaran. Ngerti maksudnya? Ya, masa tawaf muteri Ka'bah cuma 7 putaran saja, sedangkan saya mampu mubengi Surabaya berkilo-kilo. Saya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan orang ini apa? Wah, Masya Allah, ya kan? Taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Padahal justru itu apa? Hulu, berlebih-lebihan. Dia disesatkan oleh syaitan, seakan-akan dia melakukan kebaikan, padahal dia sedang mengerjakan keburukan. Karena itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Tawaf hanya 7. Wa khairal hadi hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk ya petunjuknya Nabi SAW. Ya. Dan ini salah satu contoh di mana seseorang itu hulu dalam beragama. Kemudian wa kathratul ikhtilaf fima bainana min hadhil asbab. Demikian juga gara-gara dia hulu, akhirnya terjadi banyak perpecahan di antara kaum muslimin. Ya, karena sebab hulunya, dia anggap hulunya itu adalah perbuatan yang baik, sehingga menyelisihi kaum muslimin pada umumnya. Maka akhirnya terjadi ikhtilaf. Wa tarkur ruju' ilal ulama min hadhil asbab. Demikian juga di antara sebab penyimpangan seseorang, yaitu dia meninggalkan rujuk kepada para ulama. Jadi agama itu disikapi dewi yang beda. Ya disikapi dengan hawa nafsu, disikapi dengan ilmunya sendiri, tanpa dia merujuk kepada para ulama bagaimana menyikapi hal tersebut.
Kama fi hadithi an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari masyarakat, dari kaum muslimin. Allah tidak akan mencabut ilmu secara tiba-tiba. Allah tidak akan mengangkat ilmu dari kaum muslimin secara tiba-tiba. Akan tetapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Namun Allah mencabut ilmu dari umat ini dengan cara Allah wafatkan orang-orang yang berilmu. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai tidak lagi tersisa orang yang berilmu di tengah-tengah mereka, ittakhadan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia akan mengambil rujukan ilmu dari orang-orang yang jahil. Ya, tidak lagi merujuk kepada ulama, namun kepada orang-orang yang ngelama, ya, yang berdandan seakan-akan dia ini alim, seakan-akan dia ini memiliki ilmu, padahal yang dia tampilkan cuma retorika saja. Apalagi sekarang dengan adanya medsos, yang dijadikan rujukan ulama adalah konten-konten kreator, ya, konten-konten kreator yang sama sekali tidak memiliki kapasitas keilmuan, namun dia berbicara tentang agama dibungkus dengan konten yang bagus. Ya, orang tertarik, seakan-akan dia ini alim, dijadikan rujukan beragama. Dinanti-nanti kalau ada fenomena apa, ditunggu. Kok upload ya fulan ya. Dinteni, apa komentarnya? Ya, bahkan ditanya sama pengikutnya, ya, bagaimana komentar Anda tentang fenomena yang terjadi sekarang? Ya, tunggu video berikutnya. Wah, gitu. Dijadikan sebagai rujukan, padahal tidak memiliki kapasitas keilmuan. Maka apa yang terjadi? Fasu'ilu, orang-orang seperti ini yang jahil ini dijadikan rujukan, mereka ditanya, dimintai fatwa oleh masyarakat. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka dia sesat dan menyesatkan banyak orang. Ya, naudzubillah. Fahadal hadits bayyana aidan anna tarkar ruju' ilal ulama min asbabi wuqu'i hadhil inhirafat. Maka hadis tadi menjelaskan bahwa tidak merujuk kepada para ulama alias kesusu, ya, menyikapi sesuatu dengan serampangan, tidak disikapi dengan ilmu, tapi disikapi dengan hawa nafsu, disikapi dengan ikut arus masyarakat yang umum berjalan, ya, seperti yang kejadian sekarang, di mana banyak rakyat, ya, ingin untuk melakukan aksi-aksi pemberontakan, aksi-aksi kudeta. Kenapa? Mengikuti kebanyakan keumuman kaum muslimin, keumuman masyarakat. Mereka tidak melihat dengan ilmu, tidak merujuk kepada para ulama bagaimana sikap yang bijak tatkala mau mengkritik pemimpin, mau mengkritik penguasa. Seandainya mereka merujuk kepada para ulama, dijelaskan, Islam sudah menjelaskan segala sesuatu. Bagaimana kalau pemimpin salah, pemimpin keliru? Ada caranya dari Nabi SAW. Bukan disikapi dengan huru hara, bukan disikapi dengan chaos, ya, bukan disikapi dengan kerusuhan, demonstrasi, caci maki, tidak. Tapi kata Nabi SAW, man arada ayyan sahalidhi sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyah. Barang siapa yang ingin untuk memberikan saran nasihat kepada pemimpinnya, maka jangan ditampakkan di depan umum. Terus bagaimana caranya? Walakin liyakhud biyadihi, tapi hendaklah dia gandeng tangannya. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengan pemimpin. Fa in qabila minhu fadak, kalau nasihatmu diterima, maka itu yang diharapkan. Wa illa kana qad addal ladzi alaih. Namun kalau nasihatmu tidak diterima, selesai. Kau cuma memberi nasihat, bukan memaksa. Islam memberikan cara seperti ini, dan kita tahu bahwa sebaik-baik cara, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Rasul. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demonstrasi, caci maki, ajakan seruan-seruan untuk memberontak, menggulingkan, melengserkan, ya, ini semuanya bukan dari Islam. Bukan malah membawa kepada kebaikan, justru semakin parah keburukannya, semakin besar kerusakannya. Maka Nabi mengatakan demikian, Islam menjaga demikian, bukan dalam rangka untuk mendukung kekeliruan-kekeliruan yang ada pada penguasa, tidak. Tapi Islam memerintahkan demikian untuk meredam apa? Meredam gejolak, ya, agar kerusakannya itu tidak merata ke semua negeri. Ya, Oke, ini pemimpin, penguasa perlu untuk diluruskan. Naam.
Namun meluruskan bukan dengan cara merusak tatanan negara, merusak stabilitas keamanan. Diibaratkan oleh para ulama seperti seorang yang tinggal bersama tikus di rumahnya. Saya ibaratkan dengan tikus ya, karena ini hewan yang memang identik dengan segitulah. Tikus ini merugikan enggak? Merugikan. Rumah jadi kotor, banyak penyakit, kabel digerigiti. Oh mana? Baunya. Ya, banyak kerugian. Sudah dilakukan cara-cara yang benar, dikasih jebakan gak enek, diracun gak dipangan, dilem gak iso. Ya. Dia apa namanya? Iya, sudah dilakukan cara-cara yang bukan cara yang syar'i ya, karena memang nggak ada dalilnya. Artinya cara-cara yang baik gitu. Ya, tetap nggak bisa, tikusnya tetap masih berkeliaran. Gimana? Ada dua pilihan. Antum memilih tetap tinggal di rumah antum bersama tikus itu, meskipun nggak enak tinggal sama tikus. Atau antum bagaimanapun caranya antum bunuh tikus meskipun antum nggak punya rumah. Dia apa kan? Diobong rumah ini. Pokoknya tikusnya kudu mati. Diobong omahe temenan wer. Selesai hangus, digoleki puing-puingnya itu. Dicari puing-puingnya itu. Setelah itu ketemu tikusnya, mati kon. Ya, akhirnya mati dong. Terus apa yang terjadi? Lambung. Ya, lambung gelandangan. Maka orang yang cerdas dia lebih memilih kondisi yang pertama. Tapi tidak enak. Iya tidak enak, tapi lebih tidak enak yang kedua. Betul tidak enak tinggal bersama tikus. Siapa yang senang tinggal sama tikus? Tapi bagaimana? Kita sudah melakukan cara-cara yang baik, tetap tidak bisa. Makanya sudah bersabar dulu. Sambil kemudian kita melakukan cara-cara yang lain. Ya, cara-cara yang keburukannya tidak lebih besar. Ya, maka kita nasihatkan kepada kaum muslimin dan juga kepada rakyat semuanya untuk tidak ikut-ikutan arus masyarakat yang ada sekarang. Yang itu membawa kepada dampak stabilitas keamanan suatu negeri menjadi hilang. Ya, kerusakan yang hanya terfokus pada satu titik sehingga menjadi merata kepada semua negeri. Naudzubillah. Ya, kita sudah pernah diuji dengan peristiwa 98. Jangan sampai peristiwa itu kembali terulang di negeri kita. Tidak membawa kebaikan. Ya, terbukti tidak membawa kebaikan. Semua yang terjadi setelahnya bukan yang malah semakin baik, justru semakin buruk. Ya, makanya gambar yang di truk-truk itu kan kadang kita iakan ya. Apa tulisannya itu? Piye kabari? Ya. Itu terkadang kita angguk-angguk. Iya. Ya, rahimahullah. Kembali ke sini. Idzan as-sabilul awhad alladhi tajtami' kullu hadhihi al-asbab tahtahu fi sababi wuqu'i hadhihi al-inhirafat al-aqdiyyah wal manhajiyyah huwa al-khuruju 'anis sunnah. Maka jalan satu-satunya yang mengumpulkan semua sebab-sebab yang bisa menjadikan penyimpangan akidah dan manhaj, yang menyatukan itu semua mengerucut kepada satu titik. Apa itu? Yaitu seorang mulai dia keluar dari jalannya Nabi. Seneng gak jalan Dewi? Gak cocok dengan jalannya Nabi. Kayak tadi, ada beberapa yang kita nasihati. Caranya menasihati pemimpin, jari ini Nabi jari ini Rasulullah. Dalam riwayat Imam Ahmad itu, yaitu kau nasihati dia secara langsung di depannya. Bukan kau nasihati, kau kritik dia di medsos, atau kau caci maki dia di majelis-majelismu, tongkrongan cangkruan-cangkruanmu. Ya, bukan kemudian kau adakan aksi-aksi demonstrasi. Tidak, caranya Nabi langsung dinasihati di hadapan pemimpin. Ini caranya Nabi. Ditolak sama dia, gak iso. Nek atik carane Nabi, gak bisa kita langsung ngadep-depan ketemu sama pemimpin, gak bisa kita. Ya, jangankan mau menasihati pemimpin, nyedel pemimpin wis disikat karo pas pampres. Sikat sih karo pas pampres. Maka nggak bisa kita menjalankan hadis Nabi. Ya sudah, kalau kau nggak bisa menjalankannya karena kondisimu demikian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Simpel agama Islam. Kok ngotot gitu loh? Oh gak iso iki kudu telek cara. Yo apa cara dia supaya iso? Nggak ada. Karena ada orang-orang yang ingin untuk mendapatkan pahala menasihati pemimpin, sebagaimana hadis Nabi, afdolul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baiknya jihad adalah kalimat yang hak yang diucapkan di hadapan pemimpin. Dia ingin mendapatkan pahala ini, tapi karena caranya nggak bisa, dia pakai cara-cara yang batil supaya bisa sampai kepada titik ini. Ini ibarat seperti orang
membaca keutamaan pahala yang didapatkan bagi orang yang memandikan jenazah, mensolatkan jenazah, menguburkan jenazah. Maka kata Nabi, lahu qiraton, dia mendapatkan 2 qirat. Wal qirat mithlu jabali Uhud. Dan 1 qirat itu pahalanya seperti gunung Uhud. Ternyata gede pahalanya mensolatkan jenazah, ngantarkan jenazah. Tapi kampungnya gak ada orang mati. Akhirnya dipateni wong iki. Ini makso sama kayak tadi. Biar ada orang mati, biar bisa sholat jenazah, dipateni wong iki. Apakah seperti itu caranya? Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, simpel agama Islam. Maka ada orang-orang yang memang memiliki akses untuk menasihati pemimpin, yang memang memiliki kapasitas di sana, di mana dia punya saran, punya ide, ya, dia punya ilmu untuk mengkritik, untuk memberikan saran kepada pemimpin ini tanpa harus menimbulkan kekacauan, tanpa harus menimbulkan huru-hara. Ya. Maka jalan atau penyimpangan, sebab utama penyimpangan dari yang kita sebutkan tadi yaitu mulai orang ini nggak suka dengan caranya Nabi, sukanya cara-cara orang-orang kafir. Demo itu caranya orang siapa? Cara orang kafir. Ya. Dan terjadi di zaman Utsman bin Affan seperti yang pernah kita sampaikan. Dan ini ibrah. Lihat, baca sejarah. Bagaimana sejarah ini berulang. Apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya sudah ada peristiwa yang mirip kejadiannya di zaman dahulu. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari ini kami putar di antara manusia. Apa yang terjadi sekarang itu sudah ada peristiwa yang mirip yang terjadi di zaman dahulu. Kita tinggal baca sejarah dan mengambil ibrah di situ supaya kita bisa mengambil sikap di zaman sekarang. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Istadil bima kana ala ma yakun fa innal umura ishtibah." Hendaklah engkau mengambil pelajaran dari yang telah terjadi untuk menyikapi yang sedang terjadi sekarang. Karena perkara-perkara itu sejatinya mirip-mirip antara yang dahulu dengan yang sekarang. Dahulu di zaman Utsman bin Affan, kaum muslimin setiap hari dicekcoki dengan keburukan-keburukan, aib-aib pemimpin. Tujuannya apa? Supaya kaum muslimin rakyat benci kepada pemimpinnya. Sehingga kalau mereka sudah benci, gampang untuk ditunggangi, gampang untuk menimbulkan huru-hara. Tidak adanya stabilitas keamanan dan pertumpahan darah. Itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Disebarkan berita oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Beritanya benar. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Betul nggak? Betul. Utsman bin Affan nggak ikut perang Badar. Ya, maka itu disebarkan kepada kaum muslimin di zaman Khalifah Utsman. Utsman itu gak melok perang Badar. Nggak dijelaskan kenapa. Kenapa? Istrinya sakit, yaitu Ruqayyah, putri Nabi SAW. Tapi nggak dijelaskan ini. Yang jadi headline-nya, Utsman gak melok perang Badar. Ini Abdullah bin Sabah post. Dan orang Abdullah bin Sabah post sebarkan. Tapi kalau orang di sini, ya. Tapi dari mulut ke mulut. Maka kaum muslimin rakyat ketika mendengar itu mulai benci sama Utsman. Oh, apa sih? Perang Badar itu kan padahal perang yang mulia, yang bahkan kata Allah, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Semua yang ikut perang Badar pasti masuk surga. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Utsman gak melok, ya pun pemimpin modelnya kok ngene gitu. Mulai belenek kami Utsman. Ditambah lagi Utsman bin Affan kabur dari perang Uhud. Betul apa enggak? Betul. Utsman bin Affan kabur dari perang Uhud. Tapi nggak dijelaskan kenapa Utsman bin Affan kabur dari perang Uhud. Kenapa? Iya, ada berita yang tersebar, Nabi SAW terbunuh. Maka sebagian sahabat langsung melemparkan pedangnya, nggak mau semangat lagi, wesan. Ya apa nabinya sudah terbunuh? Padahal itu hoax. Dan Allah telah memaafkan orang-orang yang lari dari peperangan ini. Dalam surat Al-Imran Allah mengatakan, "Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahumush syaitan bi ba'di ma kasabu." Sesungguhnya orang-orang yang berpaling, ngacir ketika hari pertemuan dua pasukan, yaitu perang Uhud, sesungguhnya mereka sedang digelincirkan oleh syaitan. Disebabkan karena perbuatan mereka. Walaqad afallahu anhum, dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Diungkit-ungkit mana sama Abdullah bin Sabah ini? Mulai meledak mana lurung, benci lagi sama Utsman bin Affan. Besoknya lagi
diberitakan Utsman bin Affan tidak ikut baiat Ridwan. Baiat Ridwan ini luar biasa, Allah sebutkan dalam surah Al-Fath, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang beriman yang membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Allah tahu isi hati mereka. Ini ketika peristiwa Hudaybiyah. Utsman bin Affan gak ikut ini. Baiat yang sangat agung ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, Utsman gak ikut. Absen. Tapi gak dijelaskan kenapa Utsman kok absen. Kenapa? Utsman sedang diutus ke kota Mekah untuk bernegosiasi dengan orang-orang Mekah agar kaum muslimin, Nabi dan para sahabat bisa dapat visa masuk kota Mekah. Soalnya mereka lagi di apa kan? Dicegat, apa umroh gak oleh, gak metu visa nih. Dicekal, gak metu visa nih. Maka Utsman minta izin untuk nego kepada pembesar-pembesar Quraisy supaya diizinkan. Akhirnya ketika dibaiat, tiba waktunya Utsman bin Affan dibaiat. Karena Utsmannya sedang di kota Mekah, maka Nabi melakukan apa untuk membaiat Utsman? Nabi wakilkan dengan tangan beliau. Hadhihi yadu Utsman, ini tangannya Utsman. Mulia enggak? Utsman diwakili ambil tangannya Nabi SAW. Justru kisah baiat Ridwan ini malah menunjukkan kemuliaan Utsman. Tapi sama Abdullah bin Sabah malah dijadikan aibnya Utsman. Ya, itu prestasinya Utsman, tapi dibalik sama Abdullah bin Sabah malah justru itu aibnya Utsman. Alhamdulillah. Ya. Utsman bin Affan membakar mushaf. Membakar mushaf Al-Quran. Betul lah? Betul. Hah? Iya, karena ketika itu kaum muslimin ikhtilaf. Mereka saling berbeda-beda bacaan Al-Qur'annya. Bahkan yang satu mengklaim bacaan Qur'anku yang betul, bacaan Qur'anmu yang salah. Padahal sebenarnya sama-sama betul, cuman beda apa? Beda aksen, beda lahjah, beda bahasa, bukan beda bahasa. Dialek. Nah, padahal sama-sama betul. Hanya karena khawatir mereka saling mengkafirkan gara-gara beda bacaan Al-Quran, maka Utsman meniadakan semua mushaf-mushaf itu dan hanya menentukan satu mushaf yang resmi. Ya, hanya menentukan satu mushaf yang resmi saja. Ini yang dibaca oleh kaum muslimin. Sehingga ini bakar itu semuanya agar tidak menjadi apa? Perpecahan, ikhtilaf. Tapi nggak disebutkan. Yang disebutkan Utsman pernah bakar mushaf. Utsman nepotisme, mengangkat keluarganya sendiri di kalangan pejabat. Muawiyah dijadikan gubernur di Syam. Demikian juga dengan sepupunya Abdullah bin Abi Syarah bin Abi Sarah, dan banyak keluarganya Utsman dari Bani Umayyah yang dijadikan pejabat. Betul Amanda? Betul, nepotisme, ngangkat keluarganya dewi. Padahal pejabat-pejabat tersebut sudah diangkat sejak zaman siapa? Umar ibn Khattab. Utsman hanya meneruskan saja, tapi nggak disebutkan. Dan banyak berita-berita ini. Setiap hari dipupuk dengan berita-berita seperti itu. Rakyat semakin apa? Semakin benci, semakin benci. Mereka pun akhirnya demo di rumahnya Utsman. Ini demo pertama di dalam Islam. Bukan dari Nabi, bukan ajaran Nabi. Dari Abdullah bin Sabah. Jadi kalau ada orang-orang sekarang yang melakukan demonstrasi mengatasnamakan Islam, mereka berdusta. Islam tidak pernah mengajarkan menasehati pemimpin dengan cara demonstrasi. Nggak ada ajarannya dalam Islam. Sampai akhirnya Utsman diapakan? Dikeroyok, dibunuh rame-rame, dikeroyok. Gitu. Awalnya mereka nggak ada niat membunuh Utsman. Awalnya mereka hanya ingin supaya menuntut keadilan kepada Utsman bin Affan, untuk menasehati Utsman bin Affan. Tapi demikian kalau orang-orang jahil, orang-orang bodoh ngumpul, mereka gampang disetir. Ya, ada sing neriaki, langsarkan Utsman, melok kabeh, langsarkan Utsman gitu. Siji sing provokator. Pateni Utsman, ku pateni Utsman gitu. Gampang ditunggangi. Dipateni temenan Utsman bin Affan. Ya, maka orang yang bijak tidak akan melakukan tindakan-tindakan demikian. Dia harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Dan dia harus kembali kepada ajaran Islam. Bagaimana tuntunan Nabi SAW menghadapi situasi demikian. Ya, maka ini sering terus kita sampaikan karena kondisi di akhir-akhir ini
Demikian sebagian kaum muslimin karena mengikuti arus kebanyakan orang, mengikuti hawa nafsunya, mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu bihi kitaballah wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Aku tinggalkan kepada kalian apa-apa yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnahku. Dan keduanya tidak akan terpisah sampai menemuiku di telaga. Kemudian permasalahan berikutnya, setelah kita tahu sebab-sebab penyimpangan, ya tadi bodoh terhadap agama, demikian juga tidak mau mengikuti tuntunan Nabi SAW, ya demikian juga condong terhadap dunia, takut terhadap kematian dan seterusnya. Setelah kita tahu sebab-sebabnya, sekarang bagaimana melakukan islah, perbaikan. Manhajul islah lahu dawabit inda ahli sunnati wal jamaah yaqumu ala iddati dawabit khamsa dawabit. Metode untuk islah, memperbaiki di sisi ahli sunnah wal jamaah itu ada sekitar 5 ketentuan dalam memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ahlus sunnati wal jamaah yanzuruna ila hadhil inhirafatil aqdiyah wal manhajiyah annaha tahtaju ila islah. Maka ahlu sunnah memandang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat nggak boleh didiamkan, harus ada namanya perbaikan. Memang namanya perbaikan ini nggak disukai, makanya ada istilah soleh dan muslih. Soleh artinya baik, kalau muslih artinya apa? Memperbaiki. Nah, saya disenengi ambek wong-wong itu yang mana? Soleh, bukan yang namanya soleh loh ya. Bukan. Yang disenangi sama orang-orang itu baik, tapi memperbaiki nggak disenangi sama orang-orang. Perbaikan itu nggak disukai sama orang-orang. Contoh sederhana, jangankan masalah agama, karena masalah duniawi saja, perbaikan itu tidak disenangi. Misalnya ada perbaikan jalan, antum diem toh atau ngomel-ngomel? Nah, perbaikan jalan, ya jalannya diperbaiki, garai macet, beleduk, ya kan? Orang ngomel-ngomel, opo wae sih, dan ngontek anggaran opo wae sih, macam-macam is. Padahal ketika sudah bagus, seneng deh. Pernah antum dapat tidak kayak gitu? Ya, ketika jalannya sudah bagus, sudah tertata rapi, ya daerah kita maksudnya kayak gitu sekarang. Ya, banyak orang-orang ngomel. Tapi ketika sudah jadi bagus, soleh, sudah baik, senang orang-orang, ya, dipuji-puji. Maka demikian juga memperbaiki penyimpangan itu nggak disukai sama banyak orang. Namun ketika orang itu sudah jadi baik, maka dia akan menjadi disukai sama orang-orang. Nah, maka ahlu sunnah tidak mendiamkan, harus ada islah, perbaikan. Wa dhawabitul islahi indahum khamsah. Dan bagi ahlu sunnah, ketentuan dalam perbaikan ada 5. Annal mawdu'al asasi lid-da'wati yanbaghi an yakun. Nah, 5 ini itu menjadi menjadi poros utama dalam dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, 5 hal ini menjadi poros utama, prinsip utama dalam dakwah ahli sunnah. Dan kita sebutkan 5-5-nya dulu. Nanti kalau ada waktu kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Namanya perbaikan harus dimulai dengan apa? At-tauhid. Kemudian yang kedua, annal islah yabda minal fard. Perbaikan itu dimulai dari diri sendiri, kemudian orang yang paling dekat dan yang paling dekat. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya perbaikan harus dengan ilmu. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Kemudian yang keempat, yaitu mengamalkan segala sesuatu harus di atas tuntunan para salafus soleh, yaitu para sahabat Nabi. Harus mengikuti bagaimana tuntunan mereka. Nggak boleh kita liar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu hendaklah menghiasi dakwah dengan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran yang nanti akan kita sampaikan. Yang pertama,
dakwah perbaikan harus dimulai dengan tauhid, yaitu wa tahqiqul ibadati lahu duna siwa. Perbaikan itu harus dengan cara menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan lain selain Allah, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Karena inilah dakwah, intisari dakwah para nabi dan rasul. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwahnya? An ya'budullah, sembahlah Allah dan jauhkan diri kalian dari taghut. Semua problematika para nabi dan rasul pasti solusinya itu tauhid. Dakwahnya itu tidak berpaling dari tauhid. Untuk nanti di rumah pulang coba baca surat Al-A'raf misalnya. Di situ Allah menyebutkan beberapa dakwah para nabi dan rasul. Dimulai dengan Nabi Nuh. Kemudian Nabi Hud kepada kaum Ad. Kemudian Nabi Saleh kepada kaum Samud. Kemudian Nabi Lut kepada kaum homoseksual. Ya, kemudian Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Mereka ini berbeda-beda problematika umatnya. Kaum Ad sama kaum Samud, demikian juga kaumnya Nabi Nuh, problematikanya itu adalah masalah akhlak. Seperti kaum Ad misalnya, mereka menganggap bahwasanya diri mereka lah yang paling kuat, sombong. Bahkan mereka menantang, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kita? Tapi dakwahnya Nabi Hud tetap masalah apa? Tauhid. Nabi Lut problemnya masalah rumah tangga. Ya, di mana mereka melakukan homoseksual. Masalah rumah tangga. Tapi Nabi Lut tetap dakwahnya apa? Tauhid. Nabi Syuaib problematikanya masalah ekonomi. Ya, di mana kaumnya suka apa? Curang dalam menimbang. Ya, masalah ekonomi, curang dalam menimbang, suka menipu. Tapi tetap Nabi Syuaib dakwahnya apa? Tauhid. Ya, maka itu tidak memalingkan mereka dari dakwah tauhid. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, inti dakwah mereka adalah masalah meraih kekuasaan. Bagaimana kita ini supaya meraih kekuasaan, itu fokus utama dakwah kita. Mau kaum muslimin ini berbuat syirik, ya mau mereka ini mereka ini masih berkutat dalam kesyirikannya, tidak urus, nggak urus mereka. Yang penting gimana caranya kita meraih kekuasaan. Insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Kembali kepada ketentuan yang pertama dalam perbaikan, bahwasanya dakwah harus menitik beratkan kepada at-tauhid. Apapun problematikanya, tetap dakwah tauhid yang paling utama. Nabi SAW bahkan sampai 5 hari menjelang wafatnya beliau masih tetap terus mendakwahkan tauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan. Dalam riwayat Jundub, Nabi SAW 5 hari sebelum beliau wafat, Nabi mengatakan, ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, umat-umat sebelum kalian mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Maka jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal itu. Ini diucapkan Nabi dalam kondisi sakit 5 hari sebelum Nabi wafat. Menunjukkan, kata para ulama, dakwah tauhid tidak pernah surut, tidak pernah terputus. Ya, tetap tauhid menjadi prioritas utama. Meskipun tidak mengesampingkan dakwah-dakwah yang lain. Jangan dianggap ya kalau berarti dakwah tauhid berarti harus tauhid terus yang dipelajari. Terus sholat gak sinau? Gak usah. Loh, gak belajar masalah puasa? Gak usah. Gak belajar masalah rumah tangga? Gak usah. Yang penting ngomong tauhid. Nah, ini keliru. Maksud kita mengatakan bahwa dakwah harus menitik beratkan pada tauhid, yaitu fokus utama dalam dakwah itu tauhid. Adapun masalah ibadah, muamalah itu nomor 2, nomor 3. Tetap ada porsinya. Tapi tidak sefokus apa? Tauhid. Ya. Berbeda dengan kebanyakan orang. Tauhidnya malah dijadikan nomor 2, nomor 3. Malah orang sing gak blas. Nggak ada belas sama sekali tauhidnya. Kata Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah taala, ad-da'i
alladzi la yahtam bitauhid fa'adamuhu khairun min wujudi. Seorang dai, ustadz yang tidak memprioritaskan dakwahnya pada tauhid, maka ketidakadaannya lebih baik daripada keberadaannya. Kedawan ya. Singkatnya apa? Mending gak ono. Ya mending gak ono. Apa manfaatnya? Kau mengajak umat untuk apa? Enggak, umat diajak kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu intisari Islam. Itu tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, maka seorang dai harus tujuan utamanya dalam berdakwah gimana supaya manusia menyembah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Maka sekali lagi kalau antum lihat bagaimana sejarah para nabi dan rasul, terutama Nabi kita Muhammad SAW, nampak jelas bahwa beliau, fokus utama beliau adalah at-tauhid. Beliau ditawari kepemimpinan di kota Mekah dengan syarat beliau tidak lagi menyeru kepada tauhid, tidak lagi mengingkari berhala-berhala mereka. Nabi tolak itu semuanya. Ya, datang kepada beliau utusan Quraisy. Karena orang-orang Quraisy ini merasa dakwahnya Nabi ini kok tiap hari semakin berkembang. Ya, pakai cara-cara kasar, keras. Nabi dicaci maki, Nabi dikasih jeroan unta ketika sujud. Nabi dikatakan sahir, penyihir, Nabi dikatakan kadzab, Nabi dikatakan majnun, gila. Tetap dakwah tauhidnya Nabi terus berkembang. Maka mereka coba pakai cara halus. Gimana? Dengan menawarkan kepada Nabi 3 tawaran. Ya, semoga Nabi Muhammad menerima 3 tawaran ini sehingga dia berhenti berdakwah dan tidak lagi mencaci maki sesembahan-sesembahan kita, berhala-berhala kita. Tidak lagi mensyirik-syirikan kalau cari wong saya ini. Biar dakwahnya enggak isinya mensyirik-syirikkan toh. Maka datang Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini berarti bapaknya siapa? Hindun. Juga bapaknya? Hah? Saudaranya Hindun siapa? Muawiyah. Muawiyah. Bukan. Abu Sufyan. Jadi kakeknya Muawiyah. Baik. Datang kepada Nabi, mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, in kunta turidul mulk sawwatnaka alaina. Apabila engkau berdakwah menginginkan untuk menjadi raja, menjadi penguasa, maka kami akan menjadikan engkau sebagai sayyid kami. Ya, kami akan menjadikan engkau sebagai sayyid kami. Wa in kunta innama turidul amwal. Kalau kau berdakwah tujuannya untuk mencari fulus, jama'naha laka min amwalina hatta takuna aghna Quraisyin rajulan. Kami akan kumpulkan harta-harta kami sehingga kau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Ditawar yang ketiga, wa in kunta turidun nisa fakhtar ayya nisa'i Quraisyin syi'ta falanuzawwijannaka asyra. Tapi kalau kau dakwah tujuannya untuk cari wanita, maka terserah kau tunjuk wanita Quraisy siapapun yang kau inginkan, tak rabi no 10. Iya, falanuzawwijannaka asyra. Dudingen sapa sing kon pingin. Ya, tapi syaratnya satu. Berhenti berdakwah, hentikan dakwah tauhidmu, hentikan mensyirik-syirikan berhala-berhala kami. Saya ditawari kayak gitu. Wallahu a'lam bissawab. Iya. Oh iya jamaah, ya apa? Maka Nabi menolak itu semuanya. Yang menunjukkan bahwasanya tauhid tidak bisa digantikan dengan apapun. Ya, maka sungguh aneh kalau ada seorang yang dia rela menukar dakwah tauhid. Dulunya luar biasa memerangi kesyirikan, luar biasa mengajak manusia kepada tauhid. Namun karena dilihat followersnya kok makin turun, ya kan? Kalau dilihat kok saya ini semakin dibully, semakin dicaci maki, semakin direndahkan. Wah, kalau gitu saya nggak lagi mengingkari kesyirikan, nggak lagi mengajak kepada dakwah tauhid karena resikonya besar. Ya, maka followersnya naik, subscribersnya naik, ya viewersnya naik, jamaah yang datang tambah banyak, yang undang kajian juga tambah banyak. Wah, ini baru. Ya. Tapi orang yang berdakwah tauhid nggak ngurus itu semuanya. Mau viewersnya sedikit, mau subscribersnya sedikit, ya, mau likesnya sedikit,
Yang mau jamaahnya sedikit nggak ngurus. Yang penting dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan asal bapak senang. Ya, bukan asal bapak senang. Nabi mengatakan manil tamasa ridhollah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan resiko dimusuhi oleh manusia, tapi yang dicari ridho Allah, resikonya orang-orang benci sama dia, maka Allah akan ridho kepada dia, dan Allah jadikan manusia juga ridho kepada dia. Tapi kalau sebaliknya, barang siapa yang mencari ridho manusia dengan resiko Allah murka sama dia, maka Allah akan murka kepadanya, dan Allah jadikan manusia yang belenak sama dia. Ya, karena hati di tangan siapa jemaah? Hati di tangan Allah. Mudah bagi Allah untuk menjadikan orang-orang cinta dengan fulan, orang-orang benci dengan fulan. Hati di tangan Allah. Ya, maka seorang dai harus dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mempedulikan manusia. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.